Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat kelima triwulan 3 tahun 2024 berjudul Datang ke Kaki Yesus, diceritakan oleh Samuel dari Kolombia. Samuel memiliki impian yang luar biasa ketika ia berusia 7 tahun. Ia bermimpi untuk membawa banyak orang kepada Yesus. Ia ingin banyak orang mengenal Yesus dan mengasihi Yesus seperti dirinya. Tetapi ia merasa takut karena ia hanya seorang anak kecil. Jadi, ia berdoa, "Tuhan, tolonglah aku untuk memenangkan setidaknya 1 jiwa bagimu." Kemudian ia berdoa dan terus berdoa. Dia berdoa dengan doa yang sama selama 4 tahun. Kemudian, ketika ia berusia 11 tahun, ia dan keluarganya pindah ke sebuah kota baru di Kolombia. Ia pun berpikir dengan penuh semangat, "Ini mungkin kesempatanku untuk memenangkan jiwa-jiwa." Dia berdoa, "Tuhan, tolonglah aku ingin memenangkan jiwa bagimu." Di sekolah gereja Mazai Advent hari ke-7, Samuel dengan cepat menyadari bahwa ada banyak anak yang tidak berasal dari keluarga Advent. Salah satu teman sekelasnya adalah Johan yang berusia 14 tahun. Samuel tahu pasti bahwa Johan tidak berasal dari keluarga Advent karena dia menggunakan kata-kata yang tidak sopan ketika berbicara dengan anak-anak lain. Johan juga tidak mengenal Alkitab. Ketika guru memberikan pertanyaan di kelas Alkitab, Johan sepertinya tidak tahu jawabannya. Samuel berpikir, Johan adalah sebuah kesempatan bagiku. Samuel mulai berbicara dengan Yohan tentang Alkitab setiap kali mereka bertemu. Ia mengetahui bahwa Johan tidak memiliki Alkitab sendiri. Suatu hari, pada waktu ibadah di sekolah, Johan membungkuk dan bertanya kepada Samuel, "Bolehkah aku membaca dari Alkitabmu?" "Tentu saja," jawab Samuel sambil menyerahkan sebuah Alkitab bergambar miliknya. Johan membukanya dan mulai membaca. "Oh, ini sungguh menyenangkan," katanya. Samuel menoleh untuk melihat apa yang sedang dibaca Johan. Ia sedang membaca perumpamaan Yesus tentang gembala yang mencari domba yang hilang dalam Lukas pasal 15. Di akhir ibadah, anak-anak diajak untuk berdoa bersama. Samuel berdoa bersama Johan, "Tuhan, tolonglah Johan menjadi anak yang lebih baik," doanya. "Berikan dia kesempatan untuk memilih Engkau." Johan senang dengan doa itu. "Terima kasih," katanya ketika Samuel selesai berdoa. Ia tidak berdoa lagi. Keesokan harinya, Samuel memasukkan 2 Alkitab ke dalam ranselnya ketika ia pergi ke sekolah. 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk Johan. Alkitab berwarna hitam yang diberikan oleh ayahnya saat ulang tahunnya yang ke-9. Kesempatannya untuk memberikan Alkitab itu kepada Johan adalah pada waktu istirahat. Ketika Johan bertanya, "Bolehkah aku membaca Alkitabmu lagi?" Samuel sangat senang. Ia berkata, "Tentu saja, kamu boleh membaca Alkitabku kapanpun kamu mau." Samuel merogoh ranselnya, mengeluarkan 2 Alkitab dan memberikan Alkitab yang berwarna hitam kepada Johan. Kemudian kedua anak laki-laki itu membuka Alkitab dan membaca sebuah cerita. Setelah itu, Samuel berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena mereka dapat membaca Alkitab bersama-sama dan meminta pertolongan Tuhan untuk memahami apa yang telah mereka baca. Setelah itu, Samuel dan Johan membaca Alkitab setiap hari pada jam istirahat.
Tidak lama kemudian, Johan ingin berdoa ketika mereka selesai membaca Alkitab. Doa pertamanya sangat sederhana. "Tuhan, saya di sini," katanya. "Tolonglah saya. Terima kasih untuk keluarga saya. Terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar. Tolonglah saya untuk belajar dengan lebih baik." Setelah membaca Alkitab bersama selama 2 pekan, Samuel mengajak Johan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam baptisan. Johan setuju. Sekarang, Johan adalah seorang anak yang sudah berubah. Sebelumnya, ia menggunakan kata-kata yang buruk dan tidak mengenal Alkitab. Sekarang, ia hanya menggunakan kata-kata yang baik dan jujur, dan ia mulai mengenal Alkitab dan Allah dengan baik. Samuel sangat senang karena ia dapat membawa Johan ke kaki Yesus, dan ia berdoa agar ia dapat membagikan tentang Yesus kepada lebih banyak orang lagi. Ia berkata, "Tidak peduli berapapun usiamu atau pengetahuan yang kamu miliki, kamu dapat membicarakan tentang Yesus kepada orang lain." Anak-anak, sebagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu anak-anak belajar tentang Yesus di Kolombia. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 28 September.